Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Srianti Mustafa. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare, berhome base di Prodi Pendidikan Matematika. Saya mengawali karir di Universitas Muhammadiyah Parepare sebagai dosen di tahun 2007. Namun sebelumnya sudah bergabung memang S1-nya di Universitas Muhammadiyah Parepare di program studi pendidikan matematika, kemudian S2 di Universitas Negeri Malang juga program studi pendidikan matematika, dan terakhir di Universitas Negeri Malang juga untuk program studi pendidikan matematika. Kalau ditanyakan apa yang menginspirasi saya mendalami tentang pendidikan matematika, ceritanya sebenarnya dimulai dari sejak SD. Kalau tidak salah ingat kelas 3 atau kelas 4. Kebetulan semua saudara, kami 9 bersaudara, semuanya sekolah dasarnya itu di SD 6144. Kebetulan SD-nya pas depan rumah. Kemudian di kelas 3 atau kelas 4 itu saya diminta gitu ya, guru untuk mengerjakan soal di papan tulis. Nah, pada saat itu saya mengalami kendala, kok tidak bisa mengerjakan soal itu. Terus guru saya mengatakan, kamu harus bisa mengerjakan karena saudara-saudara kamu semuanya pintar-pintar. Nah, di situ sejak saat itu kemudian seperti satu apa gitu ya, yang memotivasi saya sangat kuat untuk bisa mempelajari matematika lebih dalam lagi itu. Yang pertama pasti keluarga gitu ya, jadi kedua orang tua, kemudian saudara-saudara. Saya dengan latar belakang keluarga yang ekonomi tidak begitu tinggi, tapi juga tidak begitu rendah. Kami 9 bersaudara dan alhamdulillah semuanya bisa menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang diwajibkan gitu ya, yang dulu kan 9 tahun gitu. Di dalam lingkungan keluarga memang saya satu-satunya yang jenjang pendidikannya sampai dengan S3 gitu. Tentu ini didasari dengan dukungan keluarga. Kemudian yang kedua itu saya sangat mengidolakan gitu ya, satu tokoh nasional yang juga mantan presiden Republik Indonesia yang ketiga, Pak Habibie. Itu betul-betul saya mengidolakan beliau dari sejak di SMP SMA itu sudah diperkenalkan bahwa orang tersebut merupakan tokoh yang sangat penting, asalnya dari Kota Parepare. Ya pada saat itu masih sebagai pelajar gitu. Jadi sempat berkirim surat kepada beliau, kemudian dibalas, suratnya dibalas gitu, kemudian dikirimi foto, buku. Itu betul-betul menginspirasi saya untuk bagaimana kemudian bisa mengembangkan segala potensi yang saya miliki untuk di perjalanan berikutnya. Tentu ini sangat tidak mudah gitu ya, karena banyak tantangan yang dihadapi, apalagi saya memilih profesi dosen ini sebagai suatu pekerjaan saya, tentu dihadapkan oleh berbagai tantangan. Tuntutannya hari ini sebagai dosen apa, kemudian lingkungan kerjanya seperti apa, menghadapi mahasiswa itu seperti apa, ini semua menjadi challenge bagi saya di dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang bisa untuk berkontribusi pada institusi ini, pada keluarga juga, pada masyarakat, dan secara khusus pada negara ini. Itu saya betul-betul melaksanakan itu dengan sebaik mungkin apa yang menjadi tuntutan untuk profesi sebagai dosen di dalam kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi. Kemudian memilih bidang secara spesifik untuk bidang inklusif, artinya pada anak berkebutuhan khusus begitu. Ini dimulai sejak menempuh jenjang pendidikan di S3 gitu. Jadi pada saat itu kita di semester awal itu memang sudah diberikan topik-topik
yang kajian gitu ya untuk ditindaklanjuti dalam sebuah riset. Dan pada saat itu memang saya diberikan, karena terlambat pada saat itu masuk kelasnya, sehingga diberikan satu artikel, dan artikel itu membahas tentang bagaimana gestur itu bahasa tubuh yang kemudian subjeknya kita spesifikkan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, sejak saat itu kemudian segala bentuk tulisan, artikel, dan riset yang dilakukan itu memang dispesifikasi subjeknya pada anak berkebutuhan khusus gitu. Dan karena ini cakupannya sangat luas, anak berkebutuhan khusus yang kemudian menjadi referensinya kami menurut kajian yang kami baca, itu ada 18, dan kami memfokuskan itu pada anak yang autis. Saya senang melakukan riset ini karena tentu saja ini sesuatu yang punya challenge yang sangat besar gitu ya, tantangannya sangat besar. Karena kalau kita menghadapi anak-anak yang memang bagaimana umumnya, itu mungkin challenge-nya tidak lebih besar ketimbang misalnya kita menghadapi anak-anak yang istimewa, yang diberikan bakat khusus gitu ya, memiliki kebutuhan khusus di dalam pembelajarannya, khususnya untuk pembelajaran matematika. Ini tantangannya sangat luar biasa.